warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budi Mulya Podcast. Apa kabarnya nih teman-teman nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Selamat datang nih di Budi Mulya Podcast dan kembali lagi bersama kami tentunya menghadirkan informasi-informasi terupdate dari gestar dan narasumber-narasumber terpercaya pastinya ya teman-teman ya. Nah, hari ini alhamdulillah kita berkesempatan buat sharing lagi nih sama salah satu alumni yang berhasil lolos di salah satu perguruan tinggi ternama, mungkin top 1 atau top 3 ya masuknya. Nah, kita mau sharing-sharing banyak yang nantinya pastinya informasi itu berguna banget, terutama buat teman-teman kelas 12 kali ataupun dari kelas 10 sebenarnya akan berguna sekali, gimana ceritanya dari alumni ini bisa berhasil sampai di UI nih. Kita langsung spill ya, kira-kira siapa aja sih yang di UI, kan nggak terlalu banyak. Tapi hari ini alhamdulillah kita bisa menghadirkan salah satu alumni kita, yaitu Kak Abdur Raffi. Halo Buna. Halo Abdur, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih banyak Abdur sudah mau bergabung nih setelah setahun ya, menuju setahun lulus dari sini, hampir setahun. Nah, hari ini kita mau sharing-sharing nih Abdur, boleh ya? Tapi mungkin belum banyak yang kenal Abdur nih, atau mungkin tahu namanya aja nih, ada Kak Abdur lulusan UI nih gitu, lulusan BM ke UI maksudnya. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Abdur, silakan. Oke, kenalin, namaku Muhammad Abdur Raffi, biasa dipanggil Abdur. Aku dari angkatan berapa ya? 21 enggak sih? Ya, masuknya. Ya. Dari apa ya? Kelas 12-1 yang paling terakhir. Kelas. Gadeng. Tapi bagus itu kelasnya. Gak boleh gitu. Jadi ya apalagi? Udah cukup? Kayaknya udah. Nah, Kak Abdur ini dulu 12-1 teman-teman ya. Itu kelompok pelajarannya tuh apa aja waktu itu Kak Abdur, masih ingat nggak nih? Matematika TL, biologi, fisika, kimia. Wow. IPA murni ya. IPA murni dibilangnya ya. Walaupun di situ masih ada mata pelajaran umum nih teman-teman. Nah, kebetulan Kak Abdur ini bukan kebetulan sih ya. Apa? Ini tuh sebuah proses, nggak ada kebetulan Kak Abdur bisa lulus dan diterima di UI teman-teman. Kita mau sebelum ke situ kita mau tanya-tanya dulu nih Kak Abdur nih. Boleh nggak sharing pengalamannya selama di SMA nih? Maksudnya apa hal-hal yang akhirnya bisa membawa Kak Abdur ke UI gitu? Nih, kalau ngomongin past experiences, sebenarnya kan aku di BM udah 6 tahun nggak sih, sejak SMP. Nah, di sini. Tapi kalau mau lebih mengecil lagi ke SMA, sebenarnya kan banyak kebingungan ya. Sebenarnya udah kayak pilihan akan kampus itu udah muncul sejak kayaknya kelas 11. Dan apalagi di mana kelas 10 kan milih kelompok mapel soalnya. Iya, kelas 10 akhir nggak sih. Jadinya pas baru tahu kalau kelasnya tuh bakal di grouping lagi, pasti muncul dilema. Sebenarnya banyak yang kayak pilihan kayak sebenarnya aku selalu mikir bahwa akan selalu ada butterfly effect. Jadi kalau kita masuk kelas ini nanti outputnya bakal kayak gimana. Kalau kita masuk kelas ini outputnya bakal gimana. Karena kan memang bahan yang kita pelajarin selama SMA yang dulu aku pikirnya bakalan selalu kepake. Kayak memang kalau ranahnya aku masuk di sosum, aku bakal kuliah di sosum kayak begitu. Tapi ya terbantah sebenarnya pas sudah masuk kuliah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ngomongin pas experiences juga, dulu pas kelas 11 kan aku pindah kelas 2 kali ya. Oh iya. Dari mana ke mana tuh? Dulu awalnya masuk ke 11-7, kelas bahasa. Sastra ya, waktu itu masih ada sastra Jepang ya. Dulu sebenarnya pengen ambil informatikanya, terus kayaknya kurang srek, jadinya pindah ke kelas IPS. Sosum. Iya, karena dulu pilihan aku kalau nggak salah aktuaria deh. Dan dulu ngiranya aktuaria tuh ranah sosum. Ya, tapi pas gitu ya. Pas sudah pindah baru tahu kalau itu ranahnya saintek, jadinya minta pindah lagi. Kayaknya banyak urusan surat menyurat juga ya sama Bu Nadia waktu itu ya. Terus apa lagi? Akhirnya nyampe lah di 12-1 ini. Nyampe di 12-1. Iya, di kelompok mapel ini ya. Jadi selama itu Abdur, pengalaman terbaik kamu nih selama di SMA tuh apa tuh? Kalau ngomongin selama di SMA sebenarnya aku nggak ikut yang kayak OSIS gitu-gitu ya. Tapi ikut roots sama juga peduli lingkungan. Dan juga ekskulnya KIR sama English Club. Terus kayak selama di SMA kalau memang kita ngomongin lingkungan, apalagi kalau kita ngomongnya lingkungan 21 ya, lingkungan yang
aku merasa kalau lingkungan yang emang nge-embrace satu sama lain, emang ada faktor pendukung kalau memang bahwa kalian diterima dan kalian memang memang kayak layak ada di sini dan lain satu sama lain, emang kayak ngedukung secara moral gitu aja sih. Lingkungan itu jadi cukup menentukan juga ya Yes. pembentukan tadi tujuan-tujuan kita gitu. Abdur boleh tahu nggak, tadi agak sedikit mundur lagi nih, alasan-alasan Abdur memilih dan menguatkan pilihan-pilihan di kelompok mapel ini kayaknya juga akan berguna di kelas 10 karena kebetulan kelas 10 juga sekarang lagi prosesnya nih Abdur Oke. nih. Biar anak-anak tuh atau teman-teman dari kelas 10 semakin yakin gitu pilihannya gitu. Kalau nggak salah tiap tahun kan kelas-kelasnya beda lagi kan. Iya, betul. Terus kayak sebenarnya gimana ya? Enggak. Bingung nih. Sebenarnya ini bukan fun fact sih, tapi pas aku tahu bahwa dulu kan kalau nggak salah matkulnya kan bisa kita milih dan memang Mata pelajaran temanya beda-beda. rolling class kan. Jadinya wah nih dulunya tuh pengen ambil matematika, ekonomi dan lain sebagainya, Iya, tapi mix nggak gitu. bisa kan, ekonomi nggak bisa campur sama matematika tingkat lanjut. Jadinya kalau nggak salah dulu sampai nangis-nangisan juga kalau nggak salah. Kayaknya iya deh nangis. Karena emang menurut aku ya itu tadi, aku kira butterfly effect, aku memang pengen di sini tapi aku nggak dapet di kelas yang itu. Memang muncul emang stigma bahwa kalau aku nggak bakalan jadi apa yang aku mauin sejak awal gitu. Tapi semakin lama semakin berproses. Sebenarnya kalau ngomongin aku dari awal pengen masuk pengen masuk IPA murni, kayaknya aku nggak bakalan ada kepikiran masuk IPA murni pada awalnya. Tapi at the end begitu hasilnya kan. Tapi menurut aku kalau dalam SMA ya, kalau oke, coba kita ngomongin dalam ranah UTBK. Kalau ngomongin dari ranah UTBK, kayak menurut aku ya, ini menurut aku sendiri, nggak penting kayak pelajarin materinya secara awal, walaupun memang ngebangun fondasi ya, tapi lebih ke memang kelas yang memang nge-embrace satu sama lain, yang tadi aku udah bilang, sama memang belajar UTBK-nya emang nggak ada hubungannya sama sekali sama pelajaran yang kita ambil. Oke, berarti itu nanti akan terpisah lagi belajarnya di UTBK terutama ya, betul-betul. Nah, berarti tadi penguatnya adalah ya tujuan kamu mau ngambil itu tuh mau apa gitu ya. Walaupun tadi ada proses di mana harus cobain dulu, harus ternyata ada rasa nggak nyamannya tadi ya, harus pindah-pindah, proses ribetnya itulah ibaratnya. Tapi dari situ setidaknya Abdur jadi tahu mau kemana atau bidang apa setidaknya gitu kan. Nah tadi udah ngebahas UTBK nih, Abdur kan waktu itu kalau nggak salah eligible ya, masuk eligible. Waktu itu apakah sudah pilih UI Abdur? Waktu itu Prosesnya boleh ceritain nggak di pas jadi Oke. siswa-siswa eligible, boleh di. sebenarnya kalau ngomongin SNBP pasti sebelumnya udah pasti nyoba-nyoba tryout kan, dan tryout gitu kan harus udah milih pengen kampus mana, jurusan Yap. mana, biar tahu peringkatnya tuh. Orang-orang yang milih se-Indonesia milihnya lu nih peringkat berapa gitu. Dan dari dulu emang udah dari dulu sebenarnya dari awalnya banget milihnya statistika dan sains data IPB. Yap. Dan pas pertama kali nyoba tryout kayak skornya nggak Nggak mencapai. high itu, jadinya mikir-mikir lagi dan sambil nyari-nyari juga. Dan sebelum SNBP malah aku bahkan baru tahu yang namanya jurusan ilmu administrasi fiskal, dan itu masih kayak dengar kata itu masih kata yang baru gitu kan, walaupun ya emang dalam ekonomi itu udah nama terkenal. Iya udah lama ternyata ya. Dan pas SNBP sebenarnya fun fact-nya kan aku milihnya karena memang salah satu pembobotan SNBP itu nilai rapot. Jadinya kalau memang pengen ada probability yang mungkin kecil juga untuk masuk, dan aku milihnya biologi. Sebenarnya kalau ngomongin kita mundur lagi, aku nggak ada kepikiran pengen masuk biologi. Tapi namanya berprosesnya karena dari gurunya, Bu Fitri. Kenapa tuh gurunya? Bu Fitri benar-benar kayak ngajarin anaknya sendiri tentang biologi. Dan dulu tuh pas kelas 10, ini malah kita malah ngomongin Bu Fitri. Dan dulu kayak Bu Fitri takut banget biologi, mata pelajaran yang paling takut. Ternyata pas makin kesini malah jadi favorit saya selama 2 tahun ke belakang. Malah jadi pelajaran favorit itu ya, betul-betul. Nah itu kan yang kita nggak tahu bahwa sebenarnya kalau kita nggak ngehidupin jalan yang emang udah ditujuin ya kita nggak bakalan tahu kalau
sebenarnya kayak gimana kehidupan aslinya. Betul. Terus bentar, saya di mana? Tadi akhirnya SNBP. di SNBP Akhirnya ngambil milih biologi kan tadi. Biologi di UGM. Oke. Sebenarnya pilihan itu saya ambil kalau nggak salah 5 jam sebelum penutupan. Dan itu benar-benar baru muncul 5 jam sebelum penutupan. Jadi benar-benar labil, bisa dibilang labil nggak sih? Kayak Banget. udah dikasih 2 minggu waktu nih buat milih, dan milihnya 5 jam terakhir. Dan itu idenya baru muncul, bukan ide-ide yang muncul sama 2 minggu awal kan. Ini kayak biologi UGM. Sebenarnya karena satu dan lain hal, karena dulu pas lagi study tour, kalau nggak salah perginya ke biologi ya, fakultas biologi. Dan pas lagi kelas 11-nya ya. Iya, dan wow banget sih ngeliat fasilitasnya gitu. Jadinya milih biologi UGM. Kalau ngomongin sebenarnya harapan masuk sebenarnya kecil kemungkinan. Jadinya nggak yang terlalu naro gue nggak usah ngapain belajar UTBK, udah kayaknya gue lulus SNBP. Di masa menunggu pengumuman emang udah harus Tetap fokus. lagi. Iya, bahkan setelah UAS atau ujian kayak ujian akhir gitu, the minute selesai langsung buka tryout Pahamify. Dan juga untungnya di kelasan aku ini memang punya orang-orang yang emang ambis juga dalam hal UTBK. Jadinya punya persaingannya nggak persaingan yang antar jurusan, tetapi persaingan sehat juga ya, persaingan sehat di antar kelas. Dan emang ngebangun spirit juga sih. Betul. Terus ngomongin tentang SNBP lagi, at the end, endingnya ketolak. Di saat aku ngetolak kayak, wah, nggak yang nangis sih, tapi yang kayak, ya udah tahu sih. Sudah memperkirakan Ya, sebelumnya. sebenarnya gimana ya? Ya emang udah kayak, I think this is not the way that I chose. Dan juga rasanya, ini buat kalian-kalian yang ketolak SNBP tahun ini, dan pasti rasanya sakit banget kalau kalian tetap sedih ya, walaupun bukan hanya ketolak tapi ngelihat teman kalian sendiri tuh keterima. Ini bukannya aku dulu ituin teman aku yang keterima juga ya, aku happy untuk teman yang keterima, tapi ada rasa janggal gitu bahwa mereka udah bisa santai-santai aja dan kita harus masih kerja gitu. Jadi kayak mereka masih udah denial liburan, gitu. Iya, jadinya kayak dia udah lagi gue kapan gue nggak bisa gitu. Nah disitulah muncul the real ambis yang bener ambis-ambisnya ambis. Memacu terutama buat di SNBT setelahnya. Itu sih kalau SNBP. Jadi tadi banyak Abdur bilang tryout ya. Nah menurut Abdur sendiri tryout itu tuh seberapa penting sih Abdur? Sebenarnya yang aku sendiri ya nggak pernah yang namanya aku pernah beli buku tryout gitu, Wangsit dan lain sebagainya yang memang setebal gini. Bener. Dan kalau ditanya aku baca semua 10%-nya kayaknya aku nggak baca. Kenapa? Karena jujur males, dan juga dan juga kita nggak bisa nanya follow up questions gitu loh. Jadinya kayak jawabannya itu hanya tertera yang udah di teks, dan juga teksnya nggak bedah ya jadinya. Iya, jadinya kita nggak bisa ngebahas. Sebenarnya banyak yang kayak ada QR code, kita harus nge-scan lagi videonya dari QR code, tapi memang orangnya sloppy dan procrastinating aja ya. Jadinya kalau aku tryout sukanya kan di online kan. Dan kayaknya aku kalau nggak salah pernah beli tryout berbayar juga deh, dan itu nggak nyampe kayak 100.000 lah in total, dan itu kayak nyoba berkali-kali. Sukanya tryout itu sebenarnya aku bukan tipe orang yang ngelihat belajar latihan soal jawaban, tapi aku langsung ke tryoutnya langsung. Langsung praktek ya. Langsung praktek, jadinya memang nggak ada pondasi awalnya, tapi kayak langsung jatuh ke ranah latihannya. Kan latihannya tryout. Di mana belajarnya ketika review. Jadi memang aku cari cara A tambah B sama dengan C, tapi ternyata pas dilihat mungkin memang benar, tapi di reviewnya mungkin ada cara cepat yang dimana A kurang C sama dengan B kayak begitu, atau C kurang A sama dengan B. Nah itu yang dimana macu, yang dimana bahwa nggak ada sebenarnya cara yang kita pakemin itu, mungkin ada cara cepatnya juga. Dan
jangan tertutup bahwa materi yang kalian tahu bakal segitu aja. Jadi dengan materi ini gue udah baca materi ABC dan gue bakal ngerjain ini. Dan mungkin skornya nggak tahu sih skornya, tapi kayak mungkin cara kalian tuh mungkin bukan cara yang paling cepat, soalnya kalau ngomong UTBK kita ngomongin time management juga. Harus ada time management. Dan juga satu hal yang penting itu harus ada jago nembak. Dengan feelingnya harus kuat sebetulnya. Feelingnya harus kuat banget. Aku nembak kalau nggak salah ada salah satu subtes ya, itu ngomongin nanti lah. Nanti ada sesinya ya. Wow, berarti tadi cukup penting ya. Kalau Bu Nadia sih lihatnya tryout ini ngebantu pembiasaan sebetulnya tadi. Kalau Abdur kan versi buat memang langsung praktek ya, langsung review, langsung evaluasi, langsung proses pengembangan lagi setelah itu gitu. Proses belajar Abdur itu adalah praktek si tryout-nya berarti kan. Kalau Bu Nadia lihat tryout ini adalah tadi menemukan pola-pola soalnya, terus memang evaluasi diri, sebenarnya lebih ke arah situ juga kalau Bu Nadia. Jadi pentingnya tryout adalah tadi selain pembiasaan juga tadi menemukan hal-hal baru ternyata kalau dari Abdur ya itu. Ini yang Bu Nadia selalu tekankan sebenarnya buat teman-teman di kelas 12 ataupun bahkan sekarang sudah bisa diakses kan ya dari kelas 10 yang framework UTBK-nya itu kan bisa diakses dari kelas 10. Itu yang harapan Bu Nadia itu teman-teman bisa tahu juga gitu kalau betul UTBK nih begini loh gitu. Kalau ngomong sebenarnya simulasi ya, kali itu kan memang ada tiap tahunnya muncul simulasi. Iya betul. Dan simulasi itu sebenarnya kalau memang di soal UTBK-nya langsung itu 11-13. Oh iya. Semirip itu. Dan sebenarnya kalian sendiri kalau ngomongin belajar UTBK nggak cuma hanya berpaku pada tryout, kan ada juga beberapa hal yang memang nggak banyak orang tahu tapi harus diperhatikan ya. Legal, kalian harus perhatiin legal tidak legal, etis tidak etis. Seperti apa tuh contohnya? Seperti pekerjaan saya. Kalau pekerjaan saya nanti kalau misalkan konsultan pajak. Kalau memang konsultan pajak kan memang dia mencari cara bahwa dalam menyelesaikan sengketa dia harus mencari cara legal, tidak boleh tidak legal, tapi boleh etis, boleh juga tidak etis. Sama halnya ini hal yang aku temuin sama UTBK, kalian belajar UTBK itu memang harus secara legal, nggak boleh yang tidak legal. Tapi kalau ngomongin etis tidak etis, sebenarnya ada beberapa hal yang belajar UTBK sebenarnya belajarin dari sumber ini nggak etis, tapi asalkan itu legal dan memang itu. Yang penting tadi legal ya. Dan juga maksudnya legal nih bukan kayak kalian gimana sih maksudnya ilegal tuh. Sebenarnya legal tuh kayak nggak melanggar hukum dan sebenarnya ada satu hal yang mungkin kalian kurang masuk ke dalam. Aku merasa aku udah terlalu dalam. Gitu. Apa tuh? Boleh ada contohnya nggak case-nya kira-kira? Sebenarnya banyak orang yang nggak pay attention kalau mereka ngerjain simulasi itu cuma dari tahun ini. Sebenarnya ada beberapa sumber yang dimana memang bisa ngelihat simulasi beberapa tahun yang lalu. Dan itu aku ngeliat dari teman-teman aku nggak ada yang take notes, dan beberapa simulasi ke belakang itu bahkan ada yang paling lebih mirip daripada hal UTBK. Oke. Berarti tadi teman-teman ada hal yang terlewat ya, dan itu penting banget ternyata gitu. Salah satunya bisa melihat framework yang sebelum-sebelumnya gitu. Nggak kepikirkan juga sih udah dia kepikiran adalah yang tahun ini gitu dibuka aksesnya. Dan juga mungkin aku pengen ngebilangin take notes lagi. Bahwa aku di sini bukan ngasih tahu cara-cara halnya ya, karena di sini kan aku nggak ikut les pas masa kelas 12. Dulu, sebenarnya kita ngomongin dulu lagi ya. Dulu ngerasain banget yang namanya FOMO, yang dimana semua orang ngomonginnya udah les, PR les, nanti bahas apa di les. Dan mungkin aku dulu ngerasanya being the only person that doesn't join any bimbel and all sort of things. Bener-bener kayak miss something gitu. Jadinya kayaknya gue ketinggalan deh. Mereka mungkin udah belajar sesi 12 sedangkan aku masih belajar di sesi 5. Dan aku kan nggak, karena mungkin bimbel itu kan sebenarnya bukan untuk gimana ya? Maksudnya bimbel tuh kalian belajarnya terarah. Bimbel itu untuk ya sebenarnya kalau kalian memang nggak tahu framework kalian tuh nanti udah belajar kayak gimana ya mungkin kalian butuh les. Tapi kalau kalian memang
Sudah sebenarnya tahu. udah tahu kayak habis belajar ini. Sebenarnya kalau ngomongin bimbel dulu ngerasa bimbel kayak ada rasa dilema juga satu dan lain hal di kehidupan aku. Karena tadi lingkungannya banyak yang ikut ya, mayoritas mungkin. Terus juga, tapi kalau misalnya Abdur ngerasa itu tuh gimana gitu, maksudnya ngerasa akhirnya yaudah nggak usah les gitu akhirnya. Sebenarnya ini cara aku nge-challenge diri aku sendiri ke orang tua aku, bahwa sebenarnya orang tua aku kayak udah nanyain kayak dulunya tiap 3 hari sekali pas awal-awal masuk kelas 12 mau ikut bimbel nggak, ini ditawarkan. Soalnya kayak dulu mungkin aku lagi kepikiran kayak ada beban yang belum aku bisa selesain di masa itu, jadinya bener-bener nggak pengen nambah sesuatu hal berat lagi di kedua orang tua aku gitu, jadinya nge-challenge diri sendiri. Dan kalau ngomongin persiapan aku dari awal kelas 12 ya, dari akhir sebelum UTBK, kayaknya pengeluaran aku ya untuk belajar UTBK ini kayaknya nggak nyampe 1 komaan. Wow. Jadinya kayak benar-benar buku cuma 2 atau 3. Dan itu pun kalau ngomongin pahami apa salah satu aplikasi belajar tryout dan lain sebagainya, emang ada memang paket-paket yang memang paket murah ngomonginnya ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin paket itu kan yang kita ambil kan sebenarnya cuma materinya. Nggak ada hubungannya kalau memang kalau ada premium nanti kalian bisa lebih apa dan sebagainya. Sebenarnya lebih ke ngambil contoh soalnya aja. Dan itu sebenarnya tadi bisa di cover ya dengan framework yang simulasi tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya gitu. Wow. Nah ini teman-teman buat mungkin yang lagi bingung juga mau les atau enggak, butuh atau enggak gitu, yang mungkin kalau yang masih kurang percaya diri ya tadi pola belajarnya atau komitmen dalam proses belajarnya bisa ikut les itu. Tapi tadi kalau Abdur tipenya mau challenge nih dan udah percaya diri kah saat itu? Sebenarnya nggak percaya diri, karena dulu I'm a very FOMO person, fear of missing out banget. Dan setelah keterima, quotes dari aku, jangan jadi FOMO dalam hal ikut-ikutan sama temen. Ya aku nggak ngebatasin kalian juga ya, mungkin kalian pengen bimbel juga untuk karena temen bestie gue dulunya bimbel, ya udah gue ikut bimbel yang sama. Padahal kalian memang nggak pengen ngarah ke sana gitu ya. Tapi menurut aku gitu. Sebenarnya terserah kalian. Tapi kalau kita ngomongin secara bagaimana bisa ada celahnya yang tadi yang ngomong aku, ada hal yang nggak etis tidak etis, ya itu salah satunya. Bisa juga teman-teman, karena bimbel pun tetap positif ya Abdur ya. Iya tetap positif dan itu akan mengisi waktu yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman gitu ya. Cuman tadi ada beberapa ternyata yang salah satunya Kak Abdur ini gitu bisa mengambil celah itu. Dan mungkin teman-teman juga ada nih tipe yang kayak Kak Abdur, kayaknya saya cukup percaya diri nih dengan pola belajar saya, dan itu it's okay juga kalau teman-teman tadi mau cari experience di luar ya, tadi kalau tryout online atau berbayar ke aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia gitu, aplikasi-aplikasi belajar gitu. Nah banyak itu banget. Banyak sih di internet dari yang gratis berbayar 10.000, 20.000 ya tadi sampai akhirnya sampai maksimal 100 tuh ada gitu ya. Yang gratisan kayak cuma syaratnya nge-retweet di Twitter atau nge-repost di story Instagram. Segampang itu aja kalian udah bisa ngikut tryout. Itu yang selalu Bunda Dia notes juga ke anak-anak, kalau misalnya ayo pola Instagramnya tuh FYP-nya mulai diubah gitu maksudnya ya. Apalagi mungkin teman-teman kelas 12 jadi udah bahasannya memang udah fokus lagi gitu. Benar-benar. Nah Abdur, selama belajar tadi apakah Abdur punya hambatan atau ada kesulitan nggak selama memulai proses itu gitu, setelah dinyatakan gagal SNBP kan, jadi akhirnya semakin memacu lagi, walaupun tadi harus diingatkan Kak Abdur itu sudah mulai tryout di semester 1 ya. Iya, tapi semester 1 kayak kalau ngomongin jumlahnya, kuantitinya, semester 1 semester 2 kayaknya 1:8. Masih jarang-jarang. Masih jarang-jarang, tapi yang ini kayak udah mungkin sehari sekali, sehari 2 kali. Sudah mulai rutin. Pas setelah SNBP itu benar-benar nge-push banget berarti ya. Nah, tapi nggak ada salahnya buat teman-teman nyoba dari jauh-jauh hari ya. Akhirnya tahu tadi polanya, karena banyak juga yang masih ditemukan nih beberapa Abdur kalau misalnya baru berapa kali tryout gitu, padahal memang concernnya mau ke UTBK gitu. Jadi pentingnya tryout itu ya sebenarnya buat balik lagi ke persiapan kalian ya, sejauh apa gitu. Karena kan memang setahu Bunda Dia nih Abdur nih, boleh informasikan lagi, ini tuh di UTBK tuh agak bias aja gitu. Kita nggak bisa
pastikan skor kita berapa gitu. Beda dengan SNBP kan. Kalau SNBP kan kita sudah tahu nilai kita misal 90. Nah 90 ini bisa kita bawa kemana kan sudah terlihat jelas. Nah ini kan kalau ini di UTBK tuh tadi celahnya itu dia sudah naruh duluan jurusannya tanpa kita ketahui pasti skor kita berapa gitu kan. Berbeda sama zaman dulu, kalau nggak salah pas zaman lupa tahun berapa, itu dimana kita dapat skor dulu baru kita milih jurusan. Oke, itu benar-benar. di tahun Kalau itu lebih menguntungkan sebetulnya. 2010-an gitu. Jadinya kita tahu kalau skor kita segini ya udah biasa nge-apply di mana kayak gitu. Sebenarnya kalau masuk sekarang itu kan kita nggak tahu skor kita berapa. Bahkan kita aja nggak bisa ngawang. Benar-benar. Kita nggak tahu, kita cuma bisa ngawang kayak kayaknya tadi gue nembak 5 kayaknya 600 kayak gitu. Range-nya aja ya. Iya, dan sebenarnya bener nggak ada yang bisa ngawang. Dimana kalau kalian, aku pun ada nembak banyak dan sebenarnya kalau ngomongin aku ngawang ini kayaknya 300 ya. Sebenarnya nggak juga, banyak faktor yang dimana kalau fun fact, kalau kalian nggak ngerjain skor kalau kalian nggak ngerjain soal sama sekali itu kalian dapat skornya 200 per subtes. Kayak gitu. Bentar, tadi pertanyaannya apa? Tadi kalau misalnya tadi nggak bisa nebak dengan pasti gitu si skor itu gitu, itu menjadi, kalau menurut Benar itu menjadi suatu kelemahan yang harus kita perhatikan betul-betul gitu. Jadi memang setidaknya sebelum tes itu sudah tahu ada di range berapa lah. Jadi bisa sedikit menerka kalau univnya tuh bakal di mana gitu atau jurusannya bakal apa. Dan gitu. Muncul juga rumor, sebenarnya bukan rumor sih, kayak perkataan aja bahwa katanya UTBK lebih susah daripada tryout. Kenapa tuh? Ada yang ngomong kayak begitu. Sebenarnya kalau ngomongin kesusahan, kalau sebenarnya kalian harus tahu ya, tryout itu ada beberapa tipe. Ada tryout yang gampang banget, tryoutnya menurut kalian medium banget, dan yang susahnya susah banget. Kalau kalian udah tahu tipe yang susahnya sesusah banget itu, UTBK tuh sebenarnya jauh lebih ke medium. Benar-benar yang ditanya kayak literasi bahasa Inggris, apa kata yang mirip dengan hazard. Soalnya kan jawabannya kayak dangerous kayak gitu. Sebenarnya kalau kalian lihat di tryout gitu mungkin kalian lebih panjang banget dan memang lebih kompleks. Sebenarnya yang diajarin di tryout tuh bukan untuk kalian simulasi UTBK, tapi bagaimana kalian ngesiapin mental dan juga pemikiran bahwa bakalan kayak gimana tipe-tipenya gitu. Tadi pemecahan soal-soalnya bakal kayak gimana nanti kamu ke depannya gitu, terutama di UTBK tadi gitu. Oke. Berarti Abdur, boleh kita sedikit review lagi nih jadinya nih. Kalau tadi dari Abdur sendiri tuh tipsnya untuk si UTBK ini nih gimana nih Abdur nih? Untuk menghadapi, untuk menanggulangi mungkin yang sudah Abdur lalui selama sejauh ini gitu. Ada perkataan yang kedua lagi yang pengen aku sampaikan, bahwa katanya kalau kita ngerjain UTBK, misal tujuan kita di UGM dan kita ngerjainnya di UGM, itu mitos sama fakta ada tuh. Skor tambahan. Ini mitos fakta ya, bukan perkataannya, mitos fakta. Mitos fakta. Untuk itu aku nggak tahu jawabnya mitos atau fakta sendiri, karena aku nanya-nanya ke kakak kelas yang dulu ngerjain di A, dapatnya di A. Di A juga atau enggak gitu ya? Dan juga pas aku waktu UTBK kemarin, di dekat aku tuh nggak ada universitas yang deket banget. Jadinya daripada jauh-jauhan pergi yang daripada univ yang paling terdekat di sini, aku pergi ke rumah saudara aku yang dimana itu cuma 3 km ke UI. Jadinya nginep di sana, terus tesnya di sana. Dan ternyata aku ngerjainnya di UI. Di UI-nya langsung, dan kebetulan gak dapet di vokasi karena ada, pasti orang-orang yang udah tahu TBK tahu kalau ngerjain di lab vokasi UI itu dia komputernya komputer tanam, kayak komputer XX1 kalau mau jadinya nunduk ya. Temen aku ada juga yang ngerjain di situ. Tapi keterima lah, nggak ini juga, nggak ada yang ngebatasin juga. Dan cara nyiapin UTBK tadi kita persingkat lagi biar tahu teman-teman nih step-stepnya nih. Sebenarnya yang satu, patenin jurusan sih. Mungkin kalau SNBP, kalau dulu ya, kalau kita ngomongin masalah lalu aku mungkin masih bisa labil, tapi kalau SNBT itu kalian udah naruh nama di perankingan, taruhlah Pahamify, dimana tryout paling ramai di Indonesia.
yang dimana kalau kalian selesai ngerjain tryout Yap. muncul nilai dan kalian bisa ngeliat ranking kalian di seluruh Indonesia karena Pahamifa itu salah satu tryout yang paling terkenal. Jadinya semua orang di seluruh ngomongin satu orang di seluruh Indonesia pengen ngikutin Pahamifa di jurusan yang kalian mau. Dulu aku masukin ilmu administrasi fiskal sejak tryout ke-3 sampai terakhir gitu. Berarti udah puluhan kali. Maksudnya aku udah naruh nama aku di rankingannya itu dan tahu gitu dari 180 orang aku tuh di bagian mana, di nomor berapa. Dan pernah muncul di angka 50. Gimana, stres gak sih kalau ngomongin angkanya 50 dari 100, dari hampir 200. Muncul kayak sebenarnya kan kita nggak tahu kalau kita ngomongin jurusan aku lah ya. Jurusan aku pas waktu kemarin yang daftar ada hampir 1.200-an dan yang ikut tryout Pahamifa itu cuma 180. Itu mungkin kayak 15%-annya lah ngomongin. Nah, dari mana kita tahu bahwa dari perankingan di akhir 1.200 itu kita tuh di bagian mana? Sedangkan kita tahu bahwa perankingan kita dalam 180 orang tuh kita di bagian mana? I'm a very statistic person. Jadinya udah ngebikin data sendiri bahwa kalau di range nih, kalau ada 180 orang dikali dengan pokoknya summary-nya 1.200 orang, aku tuh di bagian mana. Dan daya tampung jadi hal yang krusial juga ya. Kalau kita ngeliat daya tampung, ini kayaknya nggak masuk nih. Daya tampungnya cuma 50, sedangkan ranking gue cuma di 100. Ya kan nggak masuk kan? Betul, di luar. Ya muncul dilema kayak begitu, dimana sebenarnya menguatkan dan juga maksudnya melemahkan ambisi kita bahwa ya kayaknya gue udah nggak ini. Tapi di lain hal kalau kita ngeliat dari perspektif yang lain ya, itu malah kayaknya gue harus naikin lagi. Muncul ambisi kayak begitu. Kalau ngomongin UTBK sendiri, karena sebagai orang yang nggak ikut les juga, kalian nggak ada waktu yang dimana ini mungkin dari pendapat aku ya, kalau kalian habis les, kalian pulang, kalian tidur. Maksudnya kalian udah tired of activities gitu. Sebenarnya kalau ngerjain yang secara sendiri-sendiri, maksudnya ngerjain seorangan gitu, waktunya tuh bisa fleksibel, sefleksibel mungkin, dan nggak terpaku bahwa nanti gue les dari jam 1 sampai jam 3 ya, udah gue belajarnya dari jam 1 sampai jam 3. Jangan kayak begitu. Jadi waktunya bahkan aku punya temen yang dimana dia hampir kayak belasan jam tiap hari belajar UTBK, dan itu ambis ya. Kalian harus tahu bahwa kalian jangan ngebandingin kalian sama orang yang di bawah kalian ngebandingin sama orang yang terambis-ambisnya ambis. Paling ambis deh. Paling ambis. Jadinya nggak ada kayak gue lebih ambis daripada dia, ya udahlah gue segini-segini aja. Sedangkan kalau kita ngeliat orang di atas kita, kayak mungkin masih banyak yang kurang nih. Mungkin dia tidur 8 jam belajar 16 jam. Ada loh. Malah setuju. Ya, banyak banget komunitas.